Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini tentang tugas aku mata kuliah epidemiologi. Nah, kali ini aku akan bahas mengenai peran air dalam penularan diare. Nah, di dalam epidemiologi penyakit menular ada yang namanya waterborne disease, yaitu penyakit yang ditularkan langsung kepada manusia akibat cemaran mikroorganisme atau zat pada air melalui air, di mana air yang digunakan mengandung kuman patogen sehingga menjadikan host mengalami sakit. Nah, untuk diare itu ada siklusnya ya teman-teman. Itu terdiri dari 4. Yang pertama air, Escherichia coli, pola masyarakat, dan diare. Air sebagai media sumber penularan. Escherichia coli termasuk ke dalam bakteri yang menyebabkan diare. Pola masyarakat yang buruk yang menjadikan Escherichia coli itu berkembang dan menularkan diare. Nah, selanjutnya, diare itu apa sih teman-teman? Diare adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme meliputi bakteri, virus, parasit, protozoa, dan penularannya secara fekal oral. Diare dapat mengenai semua kelompok umur dan berbagai golongan sosial, baik di negara maju maupun di negara berkembang, dan erat hubungannya dengan kemiskinan serta lingkungan yang tidak higienis. Diare yaitu keadaan di mana adanya peningkatan frekuensi feses yang disebabkan oleh agen infeksi pada gastrointestinal yang sering terjadi pada bakteri, pada balita dan anak-anak selama lebih dari sama dengan 3 kali dalam 1 hari. Sementara pada bayi dan anak-anak, pengeluaran tinja kurang dari 10 gram per kilo selama 1 hari. Sedangkan pengeluaran rata-rata tinja normal bayi sebesar 5-10 gram per kilo 1 harinya. Berarti di sini ada peningkatan sebesar 50% ya teman-teman. Nah, di sini itu aku ada kutipan data dari jurnal yang aku baca. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di mana adanya peningkatan dari bulan ke bulan ataupun penurunan, tetapi dalam 1 bulannya selalu ada kasus diare. Di sini itu data dari RSUD kelas B Kabupaten Subang tahun 2019. Next, ada gejala diare. Gejala diare ini dapat dilihat gambarnya ya teman-teman. Itu ada anak kecil yang merasa perutnya mulas. Nah itu perut terasa mulas, tinja encer, BAB lebih dari 3 kali sehari, yang kemudian mengakibatkan pusing, lemas, kulit pun kering. Dan dari 2 gejala ini akan menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi itu apa sih teman-teman? Dehidrasi itu keadaan di mana tubuh kekurangan cairan, dan ini berakibat fatal pada kematian. Selanjutnya itu ada cara penularan diare. Itu ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama, melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi patogen. Yang kedua, kontak langsung tangan dengan penderita. Yang ketiga, melalui barang yang sudah terkontaminasi. Nah, di sini peran tangan kita sebagai pembawa kuman itu sangat besar ya teman-teman. Untuk itu diperlukan cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Ada faktor kejadian diare, itu ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor eksternalnya itu ada keadaan persediaan air bersih yang minim, sarana kesehatan yang kurang memadai, air yang sudah terkontaminasi tinja, kurangnya pengetahuan masyarakat, dan higien makanan yang buruk. Nah, untuk faktor dari dalam yang memicu diare itu ada yang pertama, intoleran tubuh terhadap makanan, stres, cemas, dan konsumsi obat-obatan pencair. Nah, di sini ada faktor kejadian diare, yaitu ada infeksi pada usus besar. Yang kedua ada malabsorpsi, yaitu gangguan penyerapan di usus halus. Yang ketiga ada alergi terhadap makanan tertentu. Yang keempat keracunan, yaitu masuknya senyawa lain di tubuh sehingga tubuh merasa bahwa ini tuh harus ditindaklanjuti, yang kemudian menyebabkan diare. Yang selanjutnya ada imunodefisiensi, yaitu sistem imun yang melemah saat melawan parasit serta faktor-faktor lainnya.
Nah, di sini ada upaya penanggulangan. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ialah upaya untuk memberikan pengalaman belajar dengan menciptakan kondisi individu dan kelompok melalui komunikasi, informasi, edukasi guna meningkatkan pengetahuan hingga pemahaman sehingga menerapkan langkah hidup sehat yang akan menjaga, memelihara, dan meningkatkan taraf hidup sehat. Langkah awal yang bisa semua orang lakukan guna meminimalisasi adanya penyakit diare ada dengan penerapan PHBS sedikit demi sedikit pada pola masyarakat agar merubah dan diare pun dapat diminimalisasi karena penyakit diare ini adalah salah satu penyakit yang bersumber pada higien kesehatan. Nah, di sini itu ada pedoman pemberantasan diare. Itu ada 5. Yang pertama, melaksanakan tata laksana penderita diare yang distandar di Sarjana Kesehatan Masyarakat melalui 5 langkah tuntas diare. Yang kedua, meningkatkan tata laksana penderita diare di rumah tangga yang tepat dan benar, meningkatkan standar kualitas dasar dan penanggulangan kejadian luar biasa diare, melakukan kegiatan preventif dan promotif yang efektif, serta melakukan monitoring dan evaluasi program sebelumnya. Di sini itu pedoman pemberantasan diare menurut Peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2011 ya teman-teman. Nah, berakhir pada kesimpulan ya. Tadi kita sudah membahas mengenai air, diare, dan cara penularannya dan macam-macam ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan video kali ini itu adalah air merupakan media yang menjadi tempat penularan penyakit yang berhubungan dengan sanitasi. Diare sendiri sebenarnya hanyalah masalah penyakit yang berkembang akibat pola kehidupan kebersihan yang buruk. Tidak erat kaitannya dengan tingkat pendidikan suatu individu, karena kenyataannya banyak individu dengan tingkat pendidikan atas yang masih saja terpapar diare. Namun kasus diare ini erat hubungannya dengan perilaku higien dengan kejadian penyakit diare. Gejala terparah dalam penyakit diare ini adalah dehidrasi yang bisa menyebabkan kematian. Banyak upaya kebijakan pemerintah terkait penanggulangan penyakit diare ini. Salah satunya yaitu PHBS. Akan tetapi, mau sebagus dan sematang apapun program pemerintah, jika masyarakat tidak mau mengubah kebiasaan buruk dalam higien kehidupannya, maka penyakit diare ini akan terus berada di lingkup kehidupan dan suka ditindaklanjuti. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video tugasku kali ini tentang diare. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman terkait diare dan cara penanganannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.